Halo dan selamat datang kembali. Nah, hari ini kita mau bahas sesuatu yang ini krusial banget buat setiap founder, milih investor. Seringnya kan kita mikir ini cuma soal transaksi keuangan, padahal ini lebih kayak pernikahan strategis, bisa menghidupkan, tapi bisa juga membunuh startup. Anda mengirimkan kami satu bab spesifik dari buku The Cheat Code, karya Brian Wong, karena penasaran gimana sih cara menavigasi proses yang penuh tekanan ini. Jadi, misi kita hari ini adalah menemukan kode curangnya biar bisa dapat mitra yang pas, bukan cuma sekedar dapat dana. Iya, betul banget. Sumber kita ini, The Cheat Code, itu isinya emang kumpulan trik atau jalan pintas buat sukses. Dan kita fokusnya spesifik banget ke satu, trik 68. Pilihlah investor Anda dengan bijak. Ini bukan cuma nasihat biasa loh. Buku ini coba bongkar total cara pandang seorang founder ke investor. Mulai dari psikologinya sampai nanti hubungan jangka panjangnya. Oke. Kita langsung masuk aja ya. Hal pertama yang dibongkar buku ini, dan ini kayaknya ketakutan semua orang deh. Perasaan kalau founder itu posisinya lebih rendah. Kayak datang buat ngemis duit. Nah, itu dia. Kan sering lihat di film ya, founder yang gugup, presentasi di depan investor yang mukanya dingin semua. Tepat. Dan buku ini bilang, buang jauh-jauh deh gambaran itu. Itu mindset yang salah dan ngerusak dari awal. Si penulisnya Brian Wong, dia tuh negesin kalau ini pertukaran yang setara. Mereka punya modal yang butuh tempat buat tumbuh, dan kita punya ide yang bisa jadi mesin pertumbuhannya. Kalau nggak setara ya nggak akan ada deal kan? Ini soal kemitraan, bukan minta-minta. Gampang diucapin sih, tapi saya bayangin susah banget buat bener-bener ngerasainnya pas. Misalnya, kita butuh duit buat gaji tim bulan depan. Sementara orang di seberang meja punya kuasa buat nulis cek itu atau enggak. Gimana buku ini nyaranin founder buat bener-bener punya mentalitas setara ini? Kuncinya itu dengan ngerti motivasi asli investor. Buku ini belak-belakan banget soal ini. Investor itu invest bukan buat nolongin Anda. Mereka invest buat bikin diri mereka sendiri kaya. Titik. Ngerti ini tuh bukan buat jadi sinis ya, tapi buat ngebebasin diri. Jadi dinamika kekuasaannya langsung seimbang. Anda sadar ini tuh transaksi bisnis, bukan audisi minta simpati. Jadi ini semacam perisai psikologis gitu ya. Dengan paham kalau ini murni bisnis buat mereka, penolakan jadi nggak terasa personal. Persis. Dan buku ini ngasih contoh ekstrim. Brian Wong sendiri ditolak sama sekitar 40 investor sebelum dapat deal pertama. 40? Wow. 40? Kalau dia nganggep tiap penolakan itu penilaian atas dirinya, wah, di penolakan kelima juga udah nyerah kali. Terus apa yang bikin dia kuat ngelewatin 40 penolakan itu? Apa kode curang mentalnya? Buku ini nawarin satu sudut pandang yang, wah ini melegakan banget. Investor itu hampir nggak pernah mempertaruhkan uang pribadi mereka. Mereka itu manajer dana, uangnya seringkali dari dana pensiun, dana abadi kampus, atau institusi besar lainnya. Jadi pas mereka nolak, itu bukan karena mereka secara pribadi nggak suka sama Anda, itu keputusan manajemen risiko atas nama klien mereka. Ada satu kalimat di buku ini yang brutal tapi penting. Sadarilah bahwa tidak ada yang peduli tentang Anda, singkatnya penolakan bukanlah masalah pribadi. Kasar, tapi sebenarnya memberdayakan banget. Saya ngerti. Jadi ini misahin ego dari proses cari dana. Bukan soal kita, tapi soal cocok atau enggaknya bisnis kita sama mandat investasi mereka. Oke, anggaplah kita udah berhasil nih pakai mindset ini. Kita merasa setara, nggak takut ditolak. Rintangan berikutnya, gimana cara nyari sosok yang tepat di lautan investor? Nah, disinilah buku ini pakai analogi yang kuat banget. Nyari investor itu kayak nyari pasangan hidup. Oh, wow. Bukan kencan semalam. Ini komitmen jangka panjang. Penulisnya nyaranin buat nanya ke diri sendiri. Saya mau nggak ya habisin waktu sama orang ini? Mungkin lebih sering dari pasangan sendiri. Selama 5-10 tahun ke depan. Kalau jawabannya ragu-ragu, mending mundur. 5-10 tahun itu lama banget loh. Artinya ini jauh. Jauh banget melampaui sekedar lihat rekam jejak atau dana yang mereka kelola. Jauh. Ini soal kecocokan di level yang lebih dalam, visi yang sama, nilai yang sejalan, bahkan ya vibe-nya nyambung apa enggak. Penulisnya cerita dia suka sama investornya karena mereka orang-orang yang baik dan cerdas. Uang yang mereka kasih itu kayak produk sampingan dari hubungan baik itu. Duitnya datang karena ada kecocokan fundamental, bukan sebaliknya. Nah, ini nih yang menurut saya paling mengejutkan dan jadi inti kode curangnya.
Buku ini ngasih contoh nyata yang benar-benar ngebalikin logika umum. Coba ceritain soal investor pertama Brian Wong itu. Ini kisah yang luar biasa. Jadi, pas Wong dapat investasi pertama, dia kan masih muda banget, naif, nggak pengalaman. Secara teknis, investornya punya semua kekuatan buat nawar. Mereka bisa aja gampang neken valuasi dan minta porsi saham yang jauh lebih besar. Founder manapun di posisi itu mungkin ya terima-terima aja. Tapi mereka nggak lakuin itu. Tunggu. Kenapa? Ini aneh loh. Di dunia modal ventura yang katanya kejam, kok bisa ada investor yang sengaja nggak ngambil keuntungan maksimal? Dan ini dia wawasannya. Ini yang bedain investor bijak sama investor serakah. Mereka sadar betul kalau mereka ngambil saham kebanyakan, secara psikologis perusahaan itu bakal kerasa lebih kaya punya mereka daripada punya si founder. Dan itu bahaya banget. Risiko terbesarnya adalah matinya aset paling berharga dari sebuah startup. Apa itu? Semangat, gairah, dan rasa kepemilikan dari si founder itu sendiri. Investor yang cerdas tahu tugas utama mereka itu ngelindungin aset tak ternilai itu. Jadi, investor yang baik itu justru ngelindungin founder dari keputusasaan si founder itu sendiri. Mereka mainnya jangka panjang ya. Sadar kalau semangat foundernya padam, ya investasi mereka juga ikut padam. Anda nangkapnya dengan sempurna. Investor serakah itu maksimalkan saham di awal. Investor bijak maksimalkan motivasi founder buat jangka panjang. Ini ngarah ke salah satu kutipan paling kuat di buku ini, dari seorang investor. Ide bisa gagal tetapi orang tidak. Wow. Oke, kita berhenti sebentar di situ. Ide bisa gagal tetapi orang tidak. Itu mengubah segalanya. Artinya mereka bukan cuma invest di rencana bisnis yang mungkin bisa berubah 100 kali. Mereka invest di kemampuan kita buat belajar dari kegagalan dan nemuin jalan sukses. Mereka taruhan di jokinya, bukan cuma kudanya. Tepat. Dan nyari mitra yang punya filosofi ini adalah tujuan utama dari proses cari dana. Bukan soal nyari orang yang paling suka sama presentasi Anda, tapi nyari orang yang paling percaya sama Anda sebagai individu. Oke, jadi kita udah punya mindset yang benar, kita tahu apa yang harus dicari. Anggaplah kita berhasil nih, nemu pasangan sempurna ini. Deal ditandatangani, sekarang bagian sulitnya. Gimana ngejaga hubungan ini tetap sehat selama bertahun-tahun? Buku ini nyorot dua pilar utama yang harus seimbang. Transparansi radikal dan batasan yang jelas. Dua-duanya sama penting. Oke, kita bedah satu-satu. Maksudnya transparansi radikal itu apa? Ini bukan sekedar kirim laporan bulanan ya. Penulisnya cerita gimana dia bagiin rencana 6 bulannya secara detail ke investor. Tujuannya biar mereka ngerasa kayak ada di dalam otaknya. Ikut ngerasain antusiasme, keraguan, proses mikirnya. Ini ngebangun kepercayaan dan bikin mereka jadi bagian dari perjalanan, bukan cuma penonton yang nunggu laporan keuangan. Tapi, bukannya itu kayak pedang bermata dua. Makin banyak kita bagi, makin besar potensi mereka buat ikut campur, ngasih nasihat yang mungkin nggak pas. Gimana ngaturnya? Nah, disinilah pilar kedua masuk, batasan yang jelas. Ini penyeimbangnya. Buku ini nekenin, hargai nasihat mereka, dengerin pengalaman mereka, tapi jangan pernah lupa kalau Andalah yang ada di medan perang setiap hari. Anda yang paling ngerti nuansa pasar, dinamika tim, operasional harian, asumsi kalau investor tahu lebih baik soal bisnis Anda itu, wah, jalan menuju bencana. Ini ngingetin saya ke trik lain di buku ini. Trik 47. Ketahui siapa bosnya. Kedengarannya agak kontradiktif ya. Gimana bisa kita bikin batasan kalau pada akhirnya mereka itu kan investor, bos kita? Ini nuansa yang penting banget. Buku ini bilang hubungannya itu simbiosis, di mana keduanya adalah bos. Anda kerja buat mereka, artinya Anda punya tanggung jawab ngasih imbal hasil. Tapi mereka juga kerja buat Anda. Modal mereka itu alat, nasihat mereka itu sumber daya. Ini kemitraan di mana dua pihak saling melayani. Anda CEO-nya, Anda bos operasionalnya. Mereka mitra strategis, dan kita harus hormati posisi mereka. Jadi ini soal saling menghormati peran masing-masing ya. Nggak bisa seenaknya ngabaikan masukan mereka, tapi juga nggak boleh nyerahin kemudi sepenuhnya. Tepat. Dan ketika keseimbangan antara transparansi dan batasan ini tercapai, sesuatu yang luar biasa terjadi. Hubungannya jadi siklus positif. Alih-alih jadi hubungan yang penuh tekanan, malah jadi sumber kekuatan. Penulisnya bahkan bilang, saking sehatnya hubungan itu, dia justru jadi pendukung terbesar buat investornya. Kalau investornya mau masuk ke deal lain, dia yang akan telepon founder lain buat merekomendasikan. Ini
Ini menciptakan ekosistem kepercayaan ya. Investor yang adil di awal bakal dapat loyalitas dari foundernya, yang nanti bakal bantu investor itu dapat deal bagus lainnya. Semua berawal dari keputusan buat gak serakah di awal. Persis. Kepercayaan yang mereka tunjukkan di awal itu kebayar berkali-kali lipat di masa depan. Ini bukti nyata dari pemikiran jangka panjang. Semua ini, apa kesimpulan utamanya? Jelas banget kalau milih investor itu bukan sekedar item di daftar tugas. Ini salah satu keputusan paling fundamental. Betul. Ini bukan tentang nyari uang, ini tentang nyari mitra. Prosesnya nuntut pergeseran mindset total, dari yang tadinya ngerasa kayak peminta-mintai jadi mitra setara, terus juga butuh pencarian yang cermat, bukan berdasarkan valuasi tertinggi, tapi kecocokan nilai, dan akhirnya butuh pengelolaan hubungan yang, ya canggih, yang dibangun di atas transparansi dan batasan. Intisari dari trik 68 ini kalau begitu adalah uang yang tepat itu cuma bisa datang dari orang yang tepat. Tepat sekali. Kualitas investor Anda bisa nentuin nasib perusahaan. Mungkin pengaruhnya lebih besar dari kualitas ide awal Anda. Uang dari orang yang salah dengan syarat yang salah bisa jadi racun. Sementara uang yang tepat dari orang yang tepat itu bahan bakar roket. Dan sebagai penutup, kami tinggalkan satu pemikiran untuk Anda renungkan. Buku ini kan berulang kali menekankan pentingnya menemukan investor yang percaya pada prinsip ide bisa gagal, orang tidak. Nah, kalau Anda benar-benar meyakini itu, bagaimana seharusnya hal tersebut mengubah cara Anda mempersiapkan dan menyampaikan presentasi Anda sejak awal? Apa yang akan Anda tonjolkan jika Anda tahu bahwa yang sebenarnya sedang mereka nilai bukanlah rencana bisnis Anda, melainkan diri Anda?